Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini seperti biasa saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satu hadis itu datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamah famshu ila shalat wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Muttafaqun alaih. Bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, dan hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini adalah tingkatan hadis sahih, karena muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Isi hadis itu kata Nabi, iza sami'tumul iqamah, iza sami'tum, apabila kalian sedang, ya di situ bahasanya sami'tum diartikan mendengar, al iqamah bacaan iqamah. Iqamah itu artinya mulai atau akan dimulainya sholat, ya, berjamaah. Jadi diartikan apabila kalian sedang mendengar atau sudah mendengar bacaan iqamah, famshu, maka percepatlah ila sholati, ke tempat sholat. Wa alaikum as-sakinah wal waqar, dan ketika mempercepat itu dengan dalam keadaan tenang, ya. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, kata Nabi. Ketika engkau mendapati sholat berjamaah, maka ketika engkau melihat apa yang dilakukan oleh imam, maka lakukanlah atau ikutilah imam. Wa ma fatakum fatimu, dan apa saja yang tertinggal atau terlambat dari yang dilakukan oleh imam, fatimu, maka sempurnakanlah. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu redaksional hadis. Ini salah satu hadis isinya tentang keutamaan sholat berjamaah. Di dalam bahasa di sini, iza sami'tumul iqamah, apabila kalian sedang, ya, mendengar bacaan iqamah. Begini Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau azan itu menandakan masuk waktu sholat, itu azan. Maka azan ini dikumandangkan untuk sholat wajib aja. Kayak sekarang nih sholat zuhur, nanti insya Allah asar, maghrib, isya, subuh, itu sangat dianjurkan ada azan. Maka kebalikan, untuk sholat sunat apapun tidak dianjurkan dengan azan. Jadi azan itu dikumandangkan untuk menandakan masuk waktu sholat wajib. Nah, adapun iqamah itu menandakan akan dilakukannya sholat berjamaah. Maka hampir-hampir kalau kita untuk sholat sendiri nggak ada yang iqamah. Jadi kalau azan menandakan masuk waktu wajib, tapi kalau iqamah menandakan akan, redaksinya akan, refleks, ya, langsung ditegakkan sholat berjamaah. Maka kita kalau untuk sholat sendiri nggak ada yang iqamah, ya. Nah, dari dua ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau azan itu menandakan masuk waktu wajib, ini saya teruskan begini, menandakan masuk waktu wajib. Kalau kita ini kebetulan hari Jumat, maka kita orang laki yang baligh itu wajibnya sholat Jumat. Tapi tadi saya bilang, saya teruskan,
kalau orang perempuan itu tidak wajib sholat Jumat, maka kewajiban orang perempuan adalah tetap sholat zuhur. Adapun waktu mengerjakan sholat zuhur ya ketika azan. Nah makanya ketika azan untuk sholat Jumat itu menandakan masuk waktu sholat Jumat alias tanda masuk waktu sholat zuhur. Maka ibu-ibu langsung sholat zuhur nggak apa-apa. Jadi intinya nggak ada seorang perempuan atau ibu-ibu untuk sholat zuhur di hari Jumat menunggu selesainya orang laki-laki sholat Jumat, nggak ada. Jadi berbarengan, kita orang laki wajib sholat Jumat, tanda masuk waktunya adalah azan. Ibu-ibu wajibnya sholat zuhur, tanda masuk waktunya adalah juga azan. Nah kenapa? Ini saya bilang kenapa nih, kenapa sih kebiasaan kalau ibu-ibu kalau sholat zuhur pada hari Jumat menunggu selesainya orang-orang laki sholat Jumat atau selesainya Jumatan? Itu sebetulnya bukan wajib, akan tetapi begini memahaminya, orang perempuan itu kan nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib, tapi dalam situasi tertentu kalau orang perempuan ikut sholat Jumat sah sholatnya. Makanya saya bilang dalam situasi tertentu bagaimana, kalau mungkin dalam keadaan umroh atau haji, ketika di Mekah dan di Madinah itu sholat Jumat bersama bapak-bapak sah sholat Jumatnya, alias sholat zuhurnya gugur. Itu disebut namanya situasi tertentu. Tapi kalau tidak dalam keadaan seperti di Mekah dan di Madinah, itu orang perempuan tetap wajibnya adalah sholat zuhur. Kenapa kok sholat zuhurnya setelah orang laki-laki sholat Jumat? Itu untuk memantapkan, istilah orang Jawa biar memantep, biar memarem, bahwa orang laki-laki selesai sholat Jumat, orang perempuan baru sholat zuhur, menandakan perbedaan kalau orang perempuan itu tidak sholat Jumat, akan tapi sholat zuhur. Padahal sih nggak apa-apa, pas azan langsung sholat zuhur gitu. Kembali dalam kajian kita di sini bahwa bapak saudara-saudara, makanya saya bilang, saya ungkapkan lebih jauh lagi tadi tentang masalah status azan ya. Nah kalau azan itu tadi saya bilang menandakan masuk waktu wajib sholat, kemudian iqomah menandakan akan refleks aja tuh ditegakkan sholat berjamaah, maka ciri khasnya kalau biasanya ada azan sudah dipastikan ada iqomah. Kayak tadi nih kita di masjid ini di Darul Ilmi, intinya setiap ada azan itu ciri khasnya pasti ada iqomah. Sebab kalau diazankan saja tidak ada iqomah, itu ada kekhawatiran ini kapan dimulainya sholat wajib berjamaah gitu. Makanya ciri khas kalau sudah ada azan pasti ada iqomah. Tapi kebalikan, kalau tidak ada azan bisa jadi iqomah ditegakkan. Ini bisa jadi nih kita nih, kalau bukan di masjid, kalau bukan di musola, contoh kita lagi musafir, kita lagi bepergian jauh, atau kita lagi di mana lah suatu tempat, kita pengen sholat berjamaah, bisa jadi nggak ada azan, tapi langsung ada iqomah, menandakan akan ditegakkan sholat berjamaah. Intinya kalau iqomah itu akan ditegakkan sholat berjamaah, tapi bisa jadi tanpa azan. Maka sekali lagi azan biasanya ada iqomah, tapi kalau iqomah belum tentu ada azan. Bahkan ada dua-duanya kagak, azan enggak, iqomah enggak. Siapa itu ya kalau kita melakukan sholat sendiri gitu ya. Udah, itu yang dimaksud izza sami'tum al-iqomah. Baik bapak-bapak saudara-saudara, ini langsung saja keadaan ya kita di masjid atau di musola. Itu kalau kita mau ke musola atau kita mau ke masjid di perjalanan ini, kemudian sudah terdengar bacaan iqomah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Maka jalannya kita itu bahasa Nabi apa nyebutnya, kata Nabi tusri'u ya, dipercepat. Dipercepat itu bukan berarti buru-buru. Mungkin ada beda sedikit nih bahasanya nih. Dipercepat itu beda dengan buru-buru atau tergesa-gesa. Kalau dipercepat itu bagus, tapi kalau terburu-buru al-ajlah atau tergesa-gesa itu diartikan buru-buru, itu ada kekhawatiran tidak bagus. Makanya kalau kita sudah dengar iqomah kita percepat langkah kita, maksudnya begitu. Tapi kalau buru-buru tergesa-gesa, khawatir bukannya dipercepat langkahnya kan, tapi lari. Kalau sudah lari masuk jamaah ya bisa jadi masih ngos-ngosan gitu. Nah ini bahasanya tadi kata Nabi wa alaikumus sakinah,
Jadi dipercepat tapi tetap tenang gitu. Berarti diartikan dipercepat, bukan karena terburu-buru ya, atau mungkin bukan tergesa-gesa. Dari sisi lafaz atau kalimat hadis di sini, Nabi menitik beratkan sebetulnya bukan untuk masalah sholat berjamaahnya ini. Karena kan kita status mendapat sholat berjamaah selagi imam belum mengucapkan salam yang pertama, berarti kita mendapat status berjamaah. Beginilah saya contohin. Kita masuk masjid, kita masuk ke musola, ternyata imam lagi tahiyat akhir. Mau sholat apa aja, pokoknya imam lagi tahiyat. Selagi imam belum mengucapkan assalamualaikum ke kanan, kita langsung Allahu Akbar, kemudian kita ikut tahiyat bersama imam, kita statusnya sholat berjamaah gitu. Pokoknya selagi imam belum mengucapin salam, kita statusnya sholat berjamaah. Itu status sholat berjamaah. Tapi di dalam bahasa di sini nih, ini kalau kita dalami lebih dalam lagi, memahaminya, kita renungi, yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW bukan statusnya untuk bisa berjamaah aja, akan tapi untuk mendapatkan penjiwaan, penghayatan di dalam ibadah sholat itu sendiri. Makanya sampai melangkah itu Nabi nyebutnya apa? Wa'alaikumus sakinah, dengan tenang. Berarti intinya bukan untuk mendapatkan status jamaah. Kalau untuk menstatuskan sholat berjamaah, pokoknya imam belum salam kita dapat. Tapi yang dimaksud di sini adalah penjiwaan, penghayatan, bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Nah ini saya coba aplikasikan nih. Saya coba aktualkan. Sekarang kita baru saja masuk di bulan awal bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu keistimewaannya adalah karena ada peristiwa diperintahkannya ibadah sholat. Bapak-bapak, saudara-saudara, gini, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Nabi banyak diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak. Tapi ini bahasa saya nih, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak melalui malaikat Jibril, itu ibadah sholat doang. Kalau ibadah yang lain di dalam Al-Quran, Allah melalui malaikat Jibril, wasilahnya melalui malaikat Jibril, tapi perintah ibadah sholat Nabi langsung dipanggil. Maka istilah Isra Mi'raj itu adalah karena Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah ibadah sholat, cuma satu dan satu-satunya. Maka saking pentingnya ibadah sholat sehingga Allah memanggil langsung Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai sekarang, dan ini sering saya kemukakan termasuk dalam khutbah-khutbah, ibadah sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin. Nggak boleh dan tidak ada keringanan boleh ditinggalin. Yang ada itu keringanan cara mengerjakannya. Tapi kalau keringanan boleh ditinggalin nggak ada. Saya contohkan, orang dalam keadaan sehat, orang dalam keadaan sakit tetap wajib sholat. Orang dalam keadaan di kampung halaman atau di rumah, atau orang dalam keadaan musafir tetap wajib sholat. Orang dalam keadaan aman tidak kena musibah, atau orang dalam keadaan kena musibah tetap wajib sholat. Enggak ada keringanan, sekali lagi enggak ada dispensasi orang boleh tidak sholat, enggak ada. Nah yang ada ini luas, fleksibel, enggak kaku. Yang ada dan bahkan banyak keringanan cara mengerjakannya. Oke, saya contohkan. Bisa jadi ada kawan-kawan kita, saudara kita, atau mungkin orang tua kita, itu kalau sholat berdiri nggak mampu, maka dipersilahkan untuk duduk. Nah ini contoh salah satu, ini Masjid Darul Ilmi, ini di belakang itu ada beberapa kursi, bangku. Memang aslinya seperti itu. Setiap masjid atau musola dipersiapkan bangku. Karena bisa jadi ada jamaah yang sudah tidak mampu lagi kalau sholat berdiri, maka ada rukhsahnya, ada keringanan untuk duduk. Bahkan kalau nggak mampu duduk, diperbolehkan untuk berbaring. Itu disebut namanya keringanan cara mengerjakan sholat. Atau dalam keadaan musafir, memayahkan, memberatkan atau merepotkan mencari tempat sholat, boleh sholatnya dijamak. Atau karena ingin mengefisienkan waktu, kalau sholat 4 rakaat terlalu lama, sedangkan mungkin mau naik kendaraan umum, entah pesawat, kereta dan sebagainya, akhirnya sholat yang 4 rakaat dikosor atau diringkas, itu boleh. Berarti intinya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin, tapi keringanan cara mengerjakannya banyak.
Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa, ibadah zakat, apalagi ibadah haji. Itu banyak banget keringanan boleh untuk tidak dikerjakan. Bahasanya keringanan untuk tidak dikerjakan banyak sekali. Ya kayak zakat lah. Zakat itu wajib bagi orang yang hartanya banyak aja. Ibadah haji, kewajiban itu bagi orang yang mampu, manis tato'a ilaihi sabila. Bahkan ibadah puasa besok ini kurang lebih 2 bulan lagi, tapi nggak sampai 2 bulan lagi udah ini. Itu ibadah puasa kalau orang nggak mampu, sakit dan sebagainya boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau ibadah sholat nggak ada keringanan sama sekali. Nah, inilah salah satu tadi saya bilang, dari awal diperintahkan ibadah sholat saja, Nabi kita Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saking pentingnya ibadah sholat itu sendiri. Baik, kembali dalam kajian hadis di sini, intinya kesimpulan pertama bahwa iqamah itu ciri khas akan ditegakkannya sholat berjamaah, itu satu. Yang kedua, ini bahasa Nabi wa'alaikumus sakinah, diartikan kalau sudah mendengar ada iqamah maka dipercepat, bukan buru-buru, bukan tergesa-gesa, akan tapi dipercepat. Itu tujuannya adalah bahwa biar ketika kita mau sholat tetap dalam keadaan tenang gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa Bapak saudara-saudara, kalau kita mendapatkan imam, maka ketika kita mendapatkan imam dari awal, berarti kita mendapat rakaat bersama imam, gitu maksudnya. Bahasa Nabi, fam adroktum pasollu. Kalau kita datang ke masjid, ke musola atau ke tempat jamaah, kemudian kita mendapatkan imam, ternyata imam itu sedang melakukan belum 1 rakaat. Akhirnya kita takbir, kita ikut bersama imam, berarti kita sholat persis sama dengan imam. Ya, artinya kalau kita datang ternyata imam baru takbir, ya berarti kita mendapat rakaat bersama imam. Tapi kalau nih bahasa Nabi, wa ma fatakum fatimu, kalau kita terlambat rakaat bersama imam, nanti setelah imam membaca salam, ya wajib kita tambah berapa rakaat yang kita tertinggal. Kalau kita tertinggal 1 rakaat, ya kita tambah 1 rakaat. Kalau kita tertinggal 3 rakaat, ya kita tambah 3 rakaat. Itu maksud wa ma fatakum fatimu. Ini saya bilang tadi kesimpulan yang ketiga, yang terakhir, bahwa di dalam ibadah sholat berjamaah itu ada tata caranya. Tata caranya adalah kita mengikuti apapun gerakan dan perbuatan imam. Kalau kita alhamdulillah masih bersama imam dari awal, maka tidak ada kekurangan 1 rakaat pun. Tapi kalau kebetulan kita tertinggal, ya terlambat, entah 1 rakaat, 2 rakaat, bahkan 3 rakaat, maka kita wajib setelah imam membaca salam itu meneruskan berapa rakaat yang kita tertinggal. Inilah yang disebut namanya tata cara kita sholat berjamaah. Dan sekali lagi intinya, bahasa Nabi di sini, ketika kita melakukan ibadah sholat, usahakan sholat kita itu bukan status untuk sah saja, bukan untuk status berjamaahnya saja, akan tapi mudah-mudahan bisa kita jiwai, kita hayati bahwa sholat itu betul-betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar seperti di dalam ayat suci Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Dalam waktu bersamaan kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab ini. Ini baru awal-awal bulan Rajab. Sekali lagi intinya di antara keistimewaan bulan Rajab karena ada perintah ibadah sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang konsekuen menjalankan ibadah sholat dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan seperti biasa kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fuani karim, wa'fuani karim, wa'fuani ya mujibas sailin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.